Asep, apakah Anda melihat memang banyak praktik advokat yang menghalalkan segala cara sehingga harus keluar nih rekomendasi dari NU seperti ini? Terima kasih. Emang cara harus halal, nggak boleh haram. Fakta itu. Kalau cara haram itu ya nggak boleh. Tapi yang saya katakan sebelum itu ya, Pak, di negara beradab manapun yang namanya koruptor, jangankan nggak dibela Pak, dia hina, nista, dina, bahkan dia biadab. Tapi tidak ada satupun, bahkan begundal pun, jangankan begundal, begawan yang sarjana ulama sujana pun tidak berhak mengkualifikasi dia koruptor. Koruptor hanya berhak di tangan hakim. Tapi ketika hakim menjatuhkan koruptor, dia adalah seorang koruptor. Ada cara, acara, dan upacara yang ditentukan. Konstitusi kita menentukan, hukum acara itu harus diatur dengan undang-undang. Ada ketentuan undang-undang, yaitu KUHP. Di pasal 3 itu legalitas. Kita harus due process of law, yaitu tadi cara harus halal. Nah, cara halal, pasal 54 KUHP menentukan guna kepentingan pembelaan. Terminologi pembelaan. Pembelaan ada terminologi dalam hukum acara. Guna kepentingan pembelaan, tersangka, terdakwa berhak didampingi. Tidak hanya berhak, tadi balas 5 tahun Pak Muzakir mengatakan, wajib negara menunjuk penasihat hukumnya. Mengapa wajib? Karena ketika dia disangka, ketika saya didakwa, dia belum tentu bersalah. Sudah fakta menunjukkan, ada orang yang disangka, ada yang dinyatakan terdakwa, bebas. Karena dia tidak terbukti. Menghindari fitnah, menghindari kepentingan-kepentingan orang yang dinyatakan tersangka. Karena itu, proses didampingi penasihat hukum di negeri ini telah diatur. Itu adalah wajib hukumnya. Bahkan kedua, negara beradab tadi kita mengenal asas Miranda Rule. Kita telah ikut. Miranda Rule itu siapapun di negeri ini. Tadi ajas praduga tersah wajib didampingi. Soal nanti setelah hakim menyatakan bahwa dia adalah seorang koruptor. Ya memang tidak harus dibela. Tapi proses untuk menyatakan koruptor tadi adalah sebagai orang biadab. Tetap didampingi Pak. Ya, jangan menimbulkan sakwa sangka. Sakwa sangka dosa loh Pak. Ya, bahkan itu mungkin sekarang kita lakukan. Jangankan fatwa. Ya, saya bilang. Putusan hakim pun yang bertahap sampai BHT, yang tadi katakan Pak Muzakir, belum tentu benar. Padahal mereka wakil Tuhan. Yang punya hak untuk menjatuhkan jas bahwa dia adalah koruptor. Oke. Nah sekarang fakta tadi katakan Mbak Anggi. Adakah oknum-oknum aparat yang begitu? Ya kita tidak memungkiri, ada itu. Tidak mungkin di penggerbat itu tidak ada. Faktanya banyak kan? Tidak jangankan advokat, jangankan polisi, jangankan jaksa. Ustadz pun yang maksiat. Banyak. Gimana tuh Pak Abdullah? Pak Selamat itu tetap harus didampingi nih selama proses itu berjalan. Rekomendasi ini juga mengatakan seperti itu. Kalau pendampingan itu di dalam rangka mencari kebenaran hukum, boleh. Honornya halal. Tapi kalau pendampingan itu untuk membela dengan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan, pemalsuan bukti, saksi yang dipalsukan, pengaturan saksi dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Itu yang haram. Jadi tetap saja kita meletakkan bahwa seorang tertuduh itu memang harus ada pendampingan. Jadi supaya diketahui, rumusan ini juga dirumuskan banyak anggota Nahdlatul Ulama di Muktamar yang juga ahli-ahli hukum. Mereka mengerti filsafat hukum, mengerti tentang undang-undang pidana, mengerti tentang masalah-masalah etika. Nah, sekarang bagaimana meletakkan itu dalam perspektif fikih? Itulah masalahnya. Dan organisasi agama wajar dong ngomong seperti itu untuk menjadi bimbingan bagi saya pikir ini adalah fatwa ini, saya melihatnya merupakan satu bentuk teror, satu bentuk intimidasi terhadap profesi advokat secara psikologis. Karena apa yang dikatakan itu sebetulnya nggak perlu difatwakan, nggak perlu dibuat dalam bentuk fatwa. Karena sudah ada rambu-rambunya. Dan advokat profesional itu sudah tahu semua itu apa yang dikatakan. Artinya tidak akan melampirkan advokat yang melakukan seperti itu hanya 0, sekian persen dari advokat yang abal-abal. Bukan advokat, bukan penasihat hukum. Akibat dari fatwa seperti ini, kalau dibiarkan, akan membuat orang menjadi takut karena sudah diintimidasi oleh para ulama. Rekomendasi istilahnya. Justru rekomendasi seperti itu tidak perlu, Pak. Rekomendasi itu merupakan teror dan merupakan intimidasi terhadap profesi advokat. Mereka takut karena para ulama mengatakan seperti ini. Profesi advokat bagaimana? Jadi begini, tadi disebut oleh Kang Asep itu bahwa apakah polisi, apakah jaksa, apakah hakim, semua itu bisa berbuat salah. Karena itu maka ada advokat. Tapi advokat juga bisa berbuat salah.
Maka kemudian masyarakat itu bertanggung jawab untuk mengontrol semua lembaga-lembaga itu. Sehingga dengan begitu NU, Muhammadiyah, dan segala macam organisasi Islam, Dewan Gereja, apa segala macam, itu punya kewajiban moral untuk mengontrol. Pengalaman pribadi saya, ketika saya ditangkap di Makassar pada zaman Orde Baru dan kemudian diadili, maka lawyer saya itu memberitahu, kalau ditanya sama hakim, beritahu, lupa, tidak ingat, lupa, tidak ingat. Saya bilang, saya ini mahasiswa, baru kejadian seminggu lalu, masa saya lupa, masa saya tidak ingat. Dia ajar seperti itu. Jadi ini pengalaman, sehingga tadi saya katakan, memang tidak semua lawyer seperti itu. Tapi pengalaman-pengalaman di lapangan, ketika misalnya seseorang dipanggil oleh KPK diperiksa, kemudian kenapa sampai misalnya di KPK itu SOP-nya berbeda dengan kepolisian kejaksaan, pengacara yang datang itu semua harus disimpan. HP-nya, pulpen, apa semua disimpan di loket, tidak dibawa. Karena ketika dalam proses itu terjadi penyalahgunaan kesempatan, penyalahgunaan wewenang, sehingga kemudian itu membuat proses penyidikan itu terganggu dalam Baik, Pak Muzakir, ini hal-hal seperti ini yang mau dihindari, kata Pak Abdullah. Saran dari pengacara yang mengatakan untuk berbohong, mengatakan lupa, mungkin itu maksudnya pengawasannya, Pak Muzakir, bagaimana? Jadi sebenarnya begini, kalau kita baca semua undang-undang, peraturan perundang-undangnya berlaku dalam Republik ini, termasuk juga kode etik, fatwa itu sudah nggak relevan kontennya itu. Karena apa? Yang pertama, advokat itu sudah diatur dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Ya. Mempengaruhi saksi, mempengaruhi pihak lain itu nggak boleh semuanya gitu. Itu pidana korupsi loh, gitu ya. Artinya tidak perlu khawatir, tidak akan seperti itu. Sudah, artinya kalau ada advokat yang menyimpang begitu, itu kriminal gitu. Yang kedua, dalam tindak pidana korupsi pun kalau ada proses penegakan hukum, peran advokat di situ menyimpangi, pidana juga. Dan yang terakhir adalah dalam KUHP, andai kata menyimpangi itu juga tindak pidana, misalnya tadi memberi keterangan palsu, merekayasa. Tapi yang terakhir, untuk masuk suatu tindak pidana ini ada satu rambu-rambu lagi, itu yang disebut kode etik profesi. Itu hakim punya kode etik, jaksa punya kode etik, penyidik polisi juga punya kode etik, KPK punya kode etik, dan advokat juga punya kode etik. Tidak perlu ada kekhawatiran gitu. Semua itu menyangkut apa yang difatwakan itu. Jadi semuanya sudah ada. Jadi sudah diatur semua, gitu ya? Oke, Pak Slamet. Jadi begini, tadi dikatakan bahwa rekomendasi ini tidak relevan. Perlu diketahui, rekomendasi ini di NU itu ada 3 masalah. Yang pertama ada rekomendasi berkaitan masail waqi'iyah, masalah-masalah kesekarangan atau current issue. Yang kedua adalah yang maudhu'iyah, yang tematik, dan yang keempat adalah tentang undang-undang. Ini adalah termasuk tentang yang waqi'iyah, yang sekarang terjadi. Kenapa rekomendasi ini dikeluarkan? Karena ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang jumlahnya tidak hanya satu, banyak sekali. Jadi ketika banyak sekali kebutuhan itu di dalam masyarakat, diajukan kepada Nahdlatul Ulama, dijawab, apakah itu relevan apa tidak? Kalau menurut saya relevan. Kenapa relevan? Masyarakat masih tanya. Lalu kami jawab. Nah, jawaban ini perlu diberikan NU sebagai organisasi keagamaan. Ada hal yang hendak ditujukan yang berkaitan dengan masalihul ammah, kepentingan-kepentingan umum. Nah, kalau soal semua profesi punya kode etik, kita juga tahu profesi yang punya kode etik juga begitu banyak pelanggaran. Tapi yang 0 sekian persen barangkali Pak, itu yang perlu kita peringatkan. Kalau Bapak tidak, alhamdulillah. Yang 1,5% itu yang saya katakan itu. Oke, kita akan dengarkan nanti Kang Asep, tapi jeda dulu sebentar, debat akan kembali sesaat lagi. Kang Asep, tadi disebutkan bahwa ini rekomendasi muncul karena begitu banyaknya ya pertanyaan dari umat mengenai praktik hukum yang menghalalkan segala cara. Makanya muncullah rekomendasi dari NU. Ya, saya pikir mungkin kalimatnya jangan advokat yang membela koruptor. Yang membela koruptor penegak hukum tidak hanya advokat. Bisa penegak hukum lain. Saya kasih contoh, BAP dibikin gimana caranya supaya ngawur. Dakwaan dipikir gimana caranya supaya ngawur. Putusan hakim juga dibikin caranya gimana ngawur. Di LP pun masuk tahanan, kasih remisi, obral. Penegak hukum itu bisa melakukan pembelaan terhadap koruptor. Jadi kalau konotasinya terhadap advokat, seolah-olah biang keroknya advokat. Padahal advokat itu advokat abal-abal kan. Jadi saya pikir
saya tidak bermaksud saya kualat kalau memberitahukan ulama, kiai saya nggak berani ya. Saya pikir kalau ditepat kalau rekomendasinya Pak Kiai, saya pikir jadi penegak hukum yang membela, artinya setelah BHT koruptor baru diharamkan. Saya setuju. Tapi kalau proses pembelaan, terminologi pembelaan itu sekali lagi dalam rangka konstitusi kita mengatakan baik di Undang-Undang Bantuan Hukum, di Undang-Undang Advokat, ya dikatakan hak konstitusional warga negara demi kepastian menjamin kepastian hukum konstitusional setiap warga negara untuk adanya perlindungan hak asasi manusia, maka ada kata-kata pembelaan itu, pledoi itu kata-kata. Jadi kata-kata pembelaan itu dalam pasti proses. Jadi kalau dikatakan sekarang katakan soal advokat pembela koruptor, saya pikir ya kasihanlah Hendy dan kawan-kawan. Ya. Penegak hukum juga ada yang seperti itu. Karena tidak hanya penegak hukum, media pun ada yang bela koruptor. Nah sebagai hakim pernah nggak Kang Asep pernah ditawarkan juga oleh misalnya siapa? Satunya hakim yang pernah rekor hukuman seumur hidup hanyalah Asep Iwan Iriawan. Oke. Nah pertanyaan menarik adalah tadi kalau seandainya Pak Kiai, kalau seandainya sudah diputus nih oleh pengadilan negeri, ternyata ini bersalah, lalu apakah advokatnya yang sudah melakukan pembelaan itu juga salah di situ? Kan masih ada proses hukum lainnya. Saya dudukkan persoalannya dulu. Ini rekomendasi tidak tentang advokat membela koruptor. Tapi tentang profesi advokat, lalu ada pengandaian jikalau, pakai jikalau. Seorang advokat menggunakan segala cara, termasuk bukti palsu dan sebagainya, untuk membebaskan orang yang secara akal sehat sudah pasti bersalah, bagaimana hukumnya. Nah, kita masih menjawab dengan dua jawaban yang tadi saya katakan. Kalau jawaban dulu supaya itu profesi yang halal, tapi kalau dikatakan kalau bukti palsu, berarti itu bukan advokat, alpukat itu namanya. Iya. Ya, tapi realitas ada yang menggunakan itu. Realitas ada yang menggunakan itu. Kenapa masalah ada polisi, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim. Juga ada. Yang lain kenapa persoalan ini dipertanyakan? Saya tadi sebut ini berkaitan dengan current issue. Isu yang waqi'iyah yang ada sekarang timbul dari masyarakat. Masyarakat merasa galau, merasa bingung. Ini hukum agamanya bagaimana? Lalu kami jawab seperti itu. Kalau advokat itu tidak meletakkan, mendudukan maqtadul hal, tempat hukumnya itu seperti apa? Oke. Tetapi kalau bagaimanapun caranya, klien saya harus bebas dari tuduhan ketersangkaan semacam ini yang dilarang. Oke. Tapi kalau dengan bukti-bukti yang baik, kemudian mendudukan persoalan secara hukum, itu boleh. Jadi Pak Abdullah, saya kita tambahkan sedikit. Kalau saya, rekomendasi apapun istilahnya dari NU ini saya anggap tetap relevan. Kenapa? Karena dia partai apapun di Indonesia, asal beragama Islam, insya Allah NU Muhammadiyah dia. Apapun partainya, mesti ibadahnya NU atau Muhammadiyah. Tapi masalahnya Pak Abdullah kan advokat ini tidak seluruhnya Muslim juga ada yang. Iya, ini maksud saya bicara tentang konteks ini kan NU kan, jadi kalau dia Muslim, itu pasti Muslim. Itu NU Muhammadiyah. Jadi kalau orang NU dan orang Muhammadiyah tahu persoalan korupsi itu binatang apa, bagaimana bentuknya, maka itu proses pemberantasan korupsi melalui aspek pencegahan itu cepat. Kenapa? Pengalaman saya di KPK, hampir separuh yang ditangkap KPK itu disebabkan mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Sebagian besar tidak mengerti bahwa itu salah, maladministrasi dan seterusnya. Tapi berdasarkan undang-undang itu terkena. Kalau KPK tidak proses terkena. Jadi penting rekomendasi ini untuk mengingatkan semua. Oke, nanti kita akan masuk ke tema selanjutnya Pak Muzakir. Saya juga yakin Anda punya ini. Bagaimana dengan dana atau jasa hukum yang diterima oleh advokat? Apakah itu juga haram hukumnya? Nanti akan dilanjutkan usai jeda, debat akan kembali setelah itu. Zakir, kalau dikatakan advokat yang membela dengan segala cara itu haram, lalu honorarium, jasa hukum yang diterima juga haram. Setuju nggak Anda? Jadi ini harus dibedakan dulu antara tindak pidana yang dilakukan oleh advokat, yang kedua dengan hubungan kontraktual. Hubungan keperdataan antara advokat dengan kliennya. Mereka hubungan keperdataan, membayar jasa. Nah jasa itu dari mana? Itu urusan yang bersangkutan. Gitu. Karena apa? Setiap harta kekayaan yang masuk itu kan manajemennya tidak bisa ini hasil korupsi disendirikan, kan nggak ada begitu. Bisa dipisah begitu ya. Nah, makanya ini keharamannya letaknya ada di mana itu. Kalau itu letaknya adalah orang membela menyalahgunaan profesinya,
itu menyalahgunakan Oke, profesinya. Bang Henry sebagai seorang advokat, bagaimana Anda melihatnya? Sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Advokat itu dia mau membabi buta seperti apapun. Tergantung hakim. Kalau advokat yang babi buta, hakimnya masih hakim yang mempunyai kesadaran, dia akan tetap tidak akan menerima pembelaan yang babi buta itu tadi. Itu satu. Yang kedua, jangankan jari perkara korupsi, perkara penggelapan, perkara penipuan, asal memang si advokat itu sudah tahu bahwa kemudian mereka berkolusi antara si tersangka dengan si advokat. Jadi perkara apapun, dia tetap haram uangnya itu. Jadi jangan dikotak-kotakkan, jangan menyesatkan. Ini saya khawatir ya. Rekomendasi ini akan menyesatkan orang. Oke. Ya. Jadi saya berharap sebagai advokat ditinjau kembali dengan rumusan yang jelas. Itu rumusannya itu bisa timbul multitafsir. Baik, itu aja. Pak Slamet. Honorarium Rekomendasi ini advokat menyesatkan halal. katanya. Sebentar, Bang Henry. Jadi begini, kalau menurut saya profesi kita apapun, kita muncul dari kelompok agama, satu pendapat, itu pasti pertimbangannya adalah etis, moral, dan rohaniah. Oke. Oleh karena itu Anda tidak usah terlalu khawatir ini menyesatkan. Apalagi ini dalil-dalilnya kalau nanti saya serahkan Anda bukunya kalau perlu. Itu sangat lengkap. Sunnah, hadisnya seperti apa, Qur'annya seperti apa, akwal ulama itu kata-kata ulama, referensi kata-kata ulama seperti apa, kutub-kutub atau kitab-kitab yang sharih itu sudah seperti apa. Saya paham itu, Pak. Jadi oke, syukur kalau paham sudah. Syukur kalau saya paham itu, Pak. Syukur Dan kalau saya paham. belajar itu cukup dalam, Pak. Ya. Saya paham itu. Syukur kalau paham. Ya. Jadi sekarang masalahnya, mari adanya rekomendasi yang semacam ini membuka mata kita bahwa masalah korupsi itu adalah masalah yang sangat perlu memperoleh perhatian, termasuk dari kelompok-kelompok agama, Baik. untuk menggariskan moral, etik, dan aspek rohaniah untuk perjalanan yang benar. Baik, terakhir Pak Abdullah. Ya, yang pertama semua agama samawi, baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua tidak membenarkan korupsi, penjinahan, pencurian, pembunuhan, dan tindakan amoral. Tidak ada satu agama samawi yang membenarkan itu. Dengan demikian maka penghasilan dari sumber yang tidak halal, menurut agama apapun itu haram. Jadi tidak hanya dari advokat, tidak hanya dari hakim, tidak dari semua. Asal tidak halal, maka itu haram. Satu. Yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana koruptor tidak disolatkan jenazahnya. Singkat Pak terakhir. Pak. Itu rekomendasi. Anda setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Ada dasar hukumnya. Dalam hukum Islam, salat jenazah itu fardu kifayah. Ya. Jadi asal ada sekelompok yang melakukan, selesai. Artinya tetap boleh ada yang menyolatkan. Ya, jelas Pak? itu. Bukan tidak boleh sama wajib, sekali. Itu kan wajib. haknya sebagai muslim. Wajib disolatkan. Ya. Tapi fardu kifayah ada dilaksanakan sudah. Nah, sanksi dari masyarakat karena ini penjara tidak menyelesaikan persoalan, maka sanksi masyarakat itu menjadi penting. Yaitu tidak disolatkan oleh imam, tidak disolatkan oleh tokoh, atau semacam, karena ada dasarnya. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang korupsi. Jadi hanya keluarga dekatnya saja yang boleh sebagai bentuk sanksi sosial. Baik, apapun itu rekomendasinya, kita harapkan 70 tahun Indonesia merdeka dan 70 tahun mudah-mudahan Indonesia bisa bebas dari korupsi. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa.